Ohayo, konnichiwa, konbanwa, minasan. Kembali lagi ke channel Kuroneko. Kali ini aku akan ngebahas anime yang berjudul Kami-sama ni Natahi. Anime ini adalah anime karangan dari Jun Maeda Sensei. Nah, Jun Maeda Sensei ini adalah pengarang anime yang kayak Angel Beat dan Charlotte. Jun Maeda Sensei ini terkenal dengan anime karangannya yang terkenal sedih. Jadi menurut gue kali ini gue sedikit tertarik untuk membahas anime Kami-sama ni Natahi ini. Kisah anime Kami-sama ni Natahi ini dimulai dengan bertemunya Narukami Yota, sang main karakter, dengan gadis kecil yang bernama Hinasato. Hinasato di sini mengaku sebagai dewa yang maha tahu dan juga mengaku sebagai dewa Odin. Dia juga meramalkan kepada Yota dan juga temannya Asura bahwa dunia akan kiamat dalam 30 hari ke depan. Sebenarnya sih ada alasan kenapa dia bisa bilang begini, tapi gue malah spoiler di awal cerita gini ya, jadi simak terus video selanjutnya. Scan kemudian berlanjut ke adegan di mana Yota dan Hina akan pergi ke perpustakaan untuk belajar. Padahal mah alasan Yota di sini bukan untuk belajar, namun untuk PDKT dengan teman masa kecilnya yang bernama Izanami Kyoko. Jadi Izanami Kyoko ini adalah teman masa kecil Yota yang merupakan bunga sekolah. Banyak laki-laki yang jatuh hati kepada Izanami Kyoko ini. Salah satunya adalah Yota sendiri. Kesampainya di perpustakaan, terjadi percakapan antara Yota dan juga Izanami di sini. Pokoknya terjadi scenes lucu di sini yang dimana Yota mengungkapkan perasaannya kepada Izanami Kyoko secara tidak langsung, namun malah ditolak. Contohnya kayak scenes di sini. 今ぐさっと来てたよ。勉強だ。僕は勉強しに来たんだから勉強するぞ。うひゃー楽しいな。めっちゃ勉強するぞ。何が恋愛だ。 Nah, setelah Yota ditolak oleh Izanami, Yota mendadak menjadi orang yang tidak terkendali dan berteriak-berteriak seperti orang gila. Yang mana hingga akhirnya dia pun diusir dari perpustakaan karena membuat gaduh suasana di perpustakaan. Scenes ini merupakan favorit gue buat episode pertama karena lucu banget lah. Setelah Yota ditolak setelah dikeluarkan dari perpustakaan, Hina memberi saran kepada Yota bagaimana cara membuat dirinya agar bisa menarik perhatian dari Izanami. Ide-ide lucu yang dihanturkan oleh Hina kemudian dilakukan oleh Yota. Gue nggak bisa jelasin secara detailnya, tapi kalian bisa lihat dari scenes ini aja. Pada waktu itu hari sudah mulai gelap, yang mana kalau harinya sudah gelap ya orang pasti bakal pulang. Di sini Hina meminta Yota untuk membiarkannya untuk menginap di rumahnya Yota. Ya pada awalnya Yota menolak karena Yota beralasan Hina itu adalah orang asing dan mungkin saja orang tuanya tidak bakal mengizinkan Hina untuk tinggal di rumahnya. Namun Hina tetap memaksa dan bilang minta izin saja kepada orang tuanya Yota. Hina berkata bahwa orang tua Yota pasti akan mengizinkan dia untuk tinggal di rumah. Dan benar saja orang tua Yota mengizinkan Hina untuk tinggal di rumahnya. Berhubung karena gue sudah nonton sampai akhir, gue jadi tahu alasannya kenapa sebenarnya orang tua si Yota ini mengizinkan Hina untuk tinggal di rumahnya. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa simak aja langsung video ini sampai habis. Oke, kemudian kita lanjut ke episode 4. Untuk episode 3 dan 2, maksudku 2 dan 3, kita lompati saja karena di episode tersebut menurutku lebih cocok sebagai prolog. Nah, di episode 4 ini bercerita tentang Yota mengikuti lomba mahjong. Lomba mahjong ini diselenggarakan oleh Tengan Kako. Jadi Tengan Kako ini adalah artis atau selebriti yang terkenal dan juga diidolakan oleh Yota Narukami. Nah, sebelum Yota berhasil mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Tengan Kako, Yota sudah berhasil memenangkan lomba mahjong yang berlangsung di internet yang dilakukan dengan bantuan Hina. Sebenarnya sih bukan Yota yang main, tapi Hina. Cuman saat itu Hina lagi bermain mahjong dengan menggunakan nama Yota. Alhasil, Yota lah yang terkenal. Buat kalian yang belum tahu apa itu mahjong, mahjong itu adalah sebuah permainan yang dilakukan oleh 4 orang yang berasal dari Cina. Permainan ini menuntut kecakapan, strategi, kecerdasan, kalkulasi, dan peruntungan. Itu info yang kudapat dari Wikipedia. Ya, walaupun aku juga nggak terlalu mengerti maksudnya apa. Mungkin mirip seperti catur. Kembali lagi langsung ke cerita. Saat pertandingan mahjong yang dilakukan oleh Tengan Kako dimulai, Yota pada awalnya mengalami kekalahan, hingga hasilnya dia mendapat posisi terbawah. Ya walaupun begitu pada akhirnya Yota Narukami akhirnya menjadi pemenang. Yang mana kemenangan ini dibantu oleh Hina. Lagi-lagi karena Hina. Kayaknya nih MC ampas kalau nggak ada Hina. Nah, kemenangan dari Yota ini membuat hubungan Yota dan Tengan Kako berlangsung menjadi lebih baik.
Yota akhirnya dapat mengabulkan keinginannya untuk bertemu dengan idolanya, yaitu Tengen Kako. Bukan hanya itu, bahkan hubungan mereka bisa dibilang menjadi lebih dekat. Nah, kemudian kita lanjut ke episode 5. Di episode ini berfokus pada konflik keluarga Izanami. Konflik antara Izanami dan juga ayahnya. Scenes awal diawali dengan kegiatan sarapan antara Izanami Kyoko dan juga ayahnya, yang mana kebetulan pada hari itu adalah hari peringatan kematian dari ibu Izanami. Izanami melakukan beberapa pembicaraan dengan ayahnya hingga akhirnya terjadi konflik. Jadi gua kasih tahu kalian, jadi konfliknya itu di sini Izanami ini kan punya ibu, yang mana ibunya ini meninggal waktu Izanami masih kecil. Nah, kebetulan pada hari itu adalah hari kematian dari ibunya Izanami. Setiap hari kematian dari ibu Izanami, ayahnya itu tidak pernah berkunjung ke pemakaman ibunya Izanami. Yang mana hal itu yang membuat Izanami menjadi marah kepada ayahnya. Pokoknya di episode ini berfokus di mana Yota itu bakal membantu Izanami untuk menyelesaikan masalahnya dengan ayahnya. Dan tidak lupa dibantu oleh Hina. Singkat cerita, permasalahan yang dialami oleh keluarga Izanami akhirnya terselesaikan oleh bantuan Hina dan juga Yota. Hal inilah yang membuat hubungan antara Izanami dan Yota menjadi semakin rapat. Lanjut ke episode ke-6. Di episode ini bercerita tentang kegiatan Yota, Hina, dan juga teman-temannya pada saat festival Hanabi. Di episode ini banyak terjadi scenes yang mana merupakan favorit gua. Scenes dimana waktu Hina cemburu ke Yota karena Yota itu lebih perhatian kepada Izanami. Menurut gua kayaknya si Hina ini cemburu ke Yota, dan Hina kayaknya masih belum tahu perasaannya ke Yota gitu. Di scenes akhir, pokoknya di sini Hina terlibat dalam masalah yang dimana masalah tersebut akhirnya diselesaikan oleh Yota. Kalian bisa lihat scenes-nya di sini. 泣いてみせたぞ。見ろヨータ。お、ヨータはどこじゃ。お。 Lanjut ke episode 7. Di episode 7 ini bercerita tentang adiknya Yota yang bernama Sora Narukami ingin membuat film dengan bantuan Yota, Hina, dan juga teman-temannya. Di episode ini banyak terjadi scenes yang menurut gua antara Yota dan juga Hina. Kayak scenes di sini. Di akhir cerita diperlihatkan scenes di mana hacker yang bernama Suzuki berusaha menyelidiki berkas tentang Dr. Korogi atau Korogi Sensei. Jadi Suzuki ini sebenarnya dipekerjakan oleh sebuah perusahaan yang bekerja secara rahasia di bawah pemerintah untuk mencari rahasia di balik dari karya ciptaan dari Dr. Korogi atau Korogi Sensei. Setelah mendapat berkas yang diinginkan oleh Suzuki, Suzuki melihat di situ ada foto wanita yang mirip dengan Hina. Jadi sebenarnya siapakah Hina ini? Di episode 8, jalan cerita menjadi lebih serius. Disinilah identitas Hina akhirnya mulai terungkap. Seperti di episode awal, yang menceritakan kenapa Hina diberi izin oleh orang tuanya Yota untuk tinggal di rumahnya. Sebenarnya alasannya adalah karena Hina merupakan anak yang dititipkan oleh Dr. Korogi ke keluarga Narukami untuk merawatnya setelah Dr. Korogi meninggal. Jadi itu si orang tuanya Yota itu merupakan murid dari Dr. Korogi. Dr. Korogi pernah bercerita kepada orang tuanya Yota bahwa suatu saat nanti akan ada seorang anak yang memakai gaun aneh datang ke rumahnya. Dr. Korogi meminta orang tua Narukami untuk menjaga anak tersebut. Nah, aku mau cerita tentang masa lalu Hina. Jadi Hina itu sebenarnya merupakan seorang anak yang menderita sebuah sindrom logos, sebuah penyakit yang menyebabkan korbannya tidak bisa berbicara maupun bergerak, yang mana penyakit ini merupakan penyakit turunan. Belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Namun dengan bantuan dari Dr. Korogi lah, akhirnya Hina bisa menjadi seperti sekarang. Di episode 9, cerita mulai menjadi lebih serius, dan konflik cerita mulai terlihat. Suzuki akhirnya mengungkap rahasia dari Hina. Seperti yang gue bilang sebelumnya, Hina merupakan seorang anak yang menderita sebuah penyakit yang sangat langka, yaitu sindrom logos.
Yang mana dengan bantuan dari Dr. Korogi, akhirnya Hina bisa menjadi seperti sekarang. Dr. Korogi menciptakan sebuah chips yang sangat canggih yang bisa membuat Hina menjadi sembuh seperti sekarang. Namun chips tersebut tidak hanya berfungsi untuk membantu Hina menjadi seperti sekarang. Chip tersebut juga membuat Hina menjadi bisa memiliki kekuatan untuk mengetahui segala informasi yang ada di dunia tersebut, bahkan hingga masa depan. Setelah hal tersebut terungkap di dunia dan diketahui oleh pihak perusahaan yang menyelidiki tentang Hina ini, Hina akhirnya ditangkap oleh organisasi rahasia tersebut untuk mengambil chips yang ada di dalam tubuh Hina. Di sini terjadi scene sedih yang dimana Hina berpisah dengan Yota. Bagus banget lah pokoknya di scene sini. Contohnya kayak scene ini kalian lihat sendiri. Sedih banget menurut gue yang di bagian sini. それは僕がヒナのことを好きだからだよ。 Kemudian kita lanjut ke episode 10, 11, dan 12. Di episode ini diceritakan bahwa setelah Hina ditangkap, Yota dan teman-temannya berusaha mencari Hina. Segala macam cara telah dilakukan namun hasilnya nihil. Waktu mulai berlalu, Yota kemudian dipertemukan dengan Suzuki. Nah, Suzuki ini adalah seorang bocah jenius yang berhasil meretas informasi rahasia tentang Hina. Suzuki Hiroto ini merasa bersalah. Kemudian dia memutuskan untuk membantu Yota untuk menemukan Hina. Suzuki kemudian mempertemukan Yota dan juga Hina dengan membuat data palsu agar Yota dapat masuk ke dalam tempat di mana Hina dirawat. Jadi gini, setelah Hina ditangkap itu, Hina tuh dioperasi. Chips yang ditanam di dalam tubuhnya Hina itu kemudian diambil. Karena pengambilan chip tersebut, Hina menjadi kembali ke kondisi awalnya, yaitu mengalami sindrom Logos kembali. Jadi Hina tuh dirawat di sebuah tempat khusus yang bernama Yamada Sanatorium. Nah, setelah Yota berhasil memasuki tempat di mana Hina dirawat, Yota kaget dengan kondisi Hina saat ini. Kalian bisa lihat di scenes ini. Bukan hanya kondisi fisiknya yang buruk, Hina juga bahkan tidak mengingat akan Yota dan juga teman-temannya. Hal ini membuat Yota menjadi sangat terguncang. Mengetahui Hina tidak mengingat dirinya, Yota menjadi terguncang dan hampir berputus asa. Namun setelah merenung, Yota memutuskan untuk tetap merawat Hina dan bertekad untuk membawanya pulang dan mengembalikan ingatan Hina. Jadi Yota itu nanti akan menjalin hubungan ulang dengan Hina. Yota akan melakukan berbagai macam cara untuk mengembalikan ingatannya Hina. Singkat cerita, ingatan Hina mulai pulih. Namun pada saat ingatannya hampir kembali, identitas Yota kemudian diketahui oleh pihak keamanan yang menjaga fasilitas tersebut. Karena ketahuan, Yota pun diusir dari fasilitas tersebut. Karena ketahuan, Yota pun diseret keluar dan diusir dari tempat perawatan Hina. Sempat terjadi percecokan antara Yota dan juga pihak keamanan. Di percecokan itu, Yota dipukul hingga pingsan dan diseret keluar. Nah, saat adegan Yota mengucap salam perpisahan dengan Hina, terjadi keajaiban, di mana Hina kembali mengingat kenangannya bersama Yota dan juga teman-temannya. Di sini terjadi scenes epic menurut gua dan pastinya menyentuh banget. Setelah ingatan Hina kembali, Hina memutuskan untuk tinggal bersama Yota dan kembali ke rumahnya Yota. Setelah sampai di rumahnya Yota, adegan nanti akan berfokus tentang kehidupan Hina bersama teman-temannya dan juga Yota. Dan di akhir cerita nanti Yota memutuskan untuk belajar dengan giat agar bisa menemukan obat untuk penyakitnya Hina. Cerita pun tamat. Jadi itulah seluruh alur cerita anime Kami-sama ni Natahi yang sudah aku singkat. Agar bisa mendapat feel yang lebih bagus, kusarankan kalian buat nonton animenya. Oke, jadi itu aja pembahasan anime kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.